تفضل. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala rahimahullah, hatta yakuna anjaba lil waladi wa asfa lil dhihni. Qala syekhu Muhammadu al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa tansyiatul awladi fil badiyati yamrahu fi kanafit tabi'ati wa yastamti'u bijawwiha at-talqi wa syu'aiha al-mursali adna ila tazkiyati al-fitrati wa inma il-at'afi wal masyairi wa itlaqil afkari wal awatifi wa kathirun min ulama'it tarbiyati yawaddu law takunu at-tabi'ah yal ma'hadul awwalu litifli hatta tattasiqa madarikuhu ma'a haqa'iqil kauni alladhi wujida fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mikrofonnya kayaknya perlu diperbaiki nih. Al-ikhwatu fillah, pada kesempatan yang lampau kita telah menjelaskan tentang bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kebiasaan bangsa Arab diasuh dan dibesarkan oleh ibu susu beliau Halimah dari Bani Sa'ad. Dan kita telah menjelaskan bahwasanya kakeknya Abdul Muttalib telah mencarikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ibu susuan. Dan adapun sebab mengapa bangsa Arab mereka lebih mengutamakan anak-anak mereka itu diasuh di pedalaman bukan di perkotaan. Ya. Kata beliau, kata pengarang kitab kita ini, diantaranya agar anak-anak itu terbiasa hidup dan besar sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab. Ya, agar terjaga lidahnya, lisannya. Di kota bercampur baur bahasa. Tak terjaga kefasihan bahasa. Ya, agar bahasa Arabnya baik, terjaga, terpelihara, diasuhlah kebiasaan bangsa Arab, anak-anak mereka dari kecil di tempat-tempat yang jauh daripada perkotaan. Kemudian dari tinjauan ya lainnya bahwasanya anak-anak yang anak-anak yang tinggal di pedalaman, di perkampungan biasanya lebih kuat fisiknya. Ya. Karena alam mendukung. Segala sesuatu mendukung di sana. Karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka anhu memerintahkan ya agar mengajarkan anak-anak sifat kemandirian, ya, tidak bermanja-manja dalam kemewahan. Tujuannya agar mereka siap menghadapi segala macam halangan rintangan ketika kelak mereka besar. Kemudian di antara tujuan lainnya bahwasanya kebiasaan mereka ini hatta yakuna anjaba lil waladi wa asfal lidhihni, meletakkan anak-anak mereka di pedalaman biasanya membuat alam pikir anak bersih, tak tercemari dengan berbagai macam alam pikiran yang ada pada anak-anak kota. Ya, bersih alam pikirnya, siap untuk diberikan berbagai macam bentuk ya hal-hal yang bermanfaat bagi alam pikirnya. Berkata Syekh Muhammad Ghazali rahimahullah ta'ala, kebiasaan mendidik dan membesarkan anak-anak di perkampungan, di pedalaman, ya, agar mereka mati. Pinjam mikrofon antum, akhi. Ya. Kata Muhammad Al-Ghazali rahimahullah tabaraka taala,
salah seorang ulama Mesir yang telah wafat. Wa tansyiatul auladi fil badiyah, kebiasaan membesarkan anak-anak di perkampungan, liyamrahu fi kanafit tabi'ah, agar mereka bersenang-senang dengan alam. Ya, lihatlah bagaimana anak-anak kampung begitu kuat-kuatnya. Anak-anak alam kuat. Karena mereka terbiasa dengan berbagai macam hal. Ya, di kampung mereka biasa berenang, sebagian terbiasa menunggang kuda. Ya, membantu orang tua mereka ke laut, memancing ke sungai. Ya, lihatlah bagaimana kuat-kuatnya mereka. Wa yastamti'u bijawiha at-talq wa syu'a'iha al-mursal, agar mereka juga menikmati udara yang begitu segar, yang fresh, tak tercemar dengan udara kota. Ya, yang banyak ya berbagai macam kotoran-kotoran, polusi udara. Ya, dengan cahaya matahari yang sempurna, ya. Adana ila tazkiyatil fitrah, hal ini lebih dapat mensucikan fitrah mereka. Wa innamal a'dha'i wa inma'il a'dha'i wal masyair, lebih dapat menumbuhkan segala macam perkembangan tubuh mereka dan perasaan mereka. Wa itlaqil afkari wal awatif, agar dapat membuat yakni bebas, tidak terkungkung alam pikir mereka dan berbagai macam perasaan yang mereka rasakan. Wa katsirun min ulama'i tarbiyah yawaddu law takunu at-tabi'atu hiya al-ma'hadul awwal. Kebanyakan daripada ulama-ulama yang membicarakan tentang pendidikan anak-anak, mereka sangatlah mengutamakan sekiranya anak-anak itu dibesarkan di alam yang terbuka. Ya, dialah merupakan madrasah yang pertama yang dikenal anak-anak, hatta tantasiqa madarikuhu ma'a haqa'iqil kaunil ladzi wujida fi, agar kelak berkembang dan dapat menyesuaikan ilmu pengetahuannya dengan hakikat alam semesta ini yang dia ada padanya. Ya. Kemudian kita pindah, kita lewati syairnya. Haditsun maudhu', ada hadis yang dipalsukan, tak sahih tentang hal ini. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam tabaqatnya dengan sanad yang rusak dari Zakaria bin Yahya bin Yazid As-Sa'di, dari ayahnya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana a'rabukum, ana min Quraisy, akulah orang yang paling Arab di antara kalian, aku dari Quraisy, wa lisani lisanu Bani Sa'ad bin Bakar, dan cara berbicaraku, aksen bicaraku sebagaimana kebiasaan bicaranya Bani Sa'ad bin Bakar. Berkata Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Dha'ifah, maudhu', hadis ini adalah hadis yang dipalsukan, wa hadza sanaduhu ta'rifun, dan sanadnya rusak. Ya, kemudian kita pindah kepada tema berikutnya, iqbalul maradhi'. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima ibu-ibu yang menyusukan beliau. Aqbalatil maradhi'u minal badiyati yaltamisna tarbiyata auladil ashrab, kebiasaan orang-orang di kampung yang tinggal di pedalaman yang alamnya masih murni, tak tercemar, tak terkontaminasi. Mereka terbiasa mencari anak-anak orang-orang yang memiliki suku-suku yang mulia, namanya al-ashraf. Ya, fastardha'a Abdul Muttalib li hafidihi imra'atan min qabilati Sa'ad bin Bakar. Maka kakeknya Nabi yang mulia sallallahu Abdul Muttalib mencarikan ibu susuan bagi cucunya Muhammad SAW, seorang wanita dari kabilah Sa'ad bin Bakar. Namanya adalah Halimah bintu Abi Dhu'aib As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Wa zawjuha Al-Harith ibnu Abdul Uzza, yang suaminya adalah Al-Harith bin Abdul Uzza Al-Mukanna bi Abi Kabashah, yang kunyahnya adalah Abu Kabashah min nafsil qabilah. Suaminya dari kabilah yang sama, dari kabilah Bani Sa'ad. Qissatu Halimah fi istidha'ihi. Tes. Malam ini tak sebagaimana biasanya ya. Biasanya tak seperti ini. Kisah Halimah fi istirda'ihi, bagaimana Halimah ketika menyusukan Nabi yang mulia SAW. Tazkuru Halimatu qissata radha'iha lin Nabi SAW fataqul, Halimah menceritakan bagaimana peristiwa dia menyusukan Nabi yang mulia SAW. Dia berkata,
kharajat min baladiha ma'a zawjiha wa banin laha saghirin turdi'uh. Halimah keluar menceritakan tentang dirinya dari kampung halamannya ditemani oleh suaminya dan anak kecilnya yang sedang menyusu. Fi niswatin min Bani Sa'ad bin Bakar. Dia berangkat dengan sebagian rombongan kaum wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar. Taltamisur rudu'a bi Makkah. Taltamisur rudu'a bi Makkah. Mereka mencari anak-anak yang siap disusukan di kota Makkah. Qalat wa dzalika fi sanatin syahba. Dia berkata, dan hal itu terjadi, dia berangkat meninggalkan negerinya mencari orang yang disusukan dalam kondisi zaman yang tidak begitu menguntungkan. Dalam zaman yang penuh dengan kekeringan. Zaman yang tak subur, lama tak turun hujan. Ya. Lam tubqi lana syai'an. Yang menghabiskan segalanya, tak meninggalkan untuk kami apapun daripada kebaikan. Ya. Qalat fa kharajtu ala atanin li. Dia berkata, aku pun keluar di atas keledaiku. Ya, qamra'a. Di atas keledaiku, ya, yang begitu putih. Ma'ana syarifun. Bersama kami ada unta yang mengiringi. Syarifun adalah an-naqatul musinna, unta yang telah tua. Syarifun lana. Jadi dia naik keledai, unta memikul barang-barangnya, perbekalannya. Wallahi ma tabissu la ma tabiddu biqatrah. Ya. Demi Allah, unta tersebut tidak sedikit pun memiliki susu. Wa mananamu lailana ajma'a min sabiyyina alladhi ma'ana min bukaihi minal ju'. Semalaman suntuk kami tak tidur karena ya anak kami terus-menerus merengek karena kehausan, kelaparan. Air susunya habis. Ya. Wa ma fi thadiyya ma yughnihi, karena tak cukup air susuku untuknya. Wa ma fi syarifina ma yughadhihi, dan demikian pula unta yang kami bawa tak memiliki susu. Walakinna kunna narjul ghaith. Kami hanya berharap Allah turunkan kepada kami bantuan, hujan. Wal faraj, jalan keluar. Fa kharajtu ala atani tilka. Aku pun keluar di atas tungganganku, di atas keledaiku. Falaqad adamtu ar-raqba hatta syaqqa dzalika alaihim dha'fan wa ajfan. Ya. Dan sungguh aku merasa berat dalam berjalan tersebut karena dalam keadaan begitu lemah sekali. Karena yang ditunggangi juga ya keledai yang kurus. Hatta qadimna Makkah. Begitulah ya secara perlahan-lahan mereka tiba juga di Makkah. Naltamisur rudu'a, kami mencari anak-anak yang disusukan. Fama minna mur'atun illa waqad 'urida 'alaiha Rasulullah sallallahu fata'ba. Setiap kami yang datang, setiap rombongan perempuan yang datang ke kota Makkah telah ditawarkan kepada mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar disusukan oleh mereka, tapi semuanya mereka menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menolak bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza qila laha annahu yatim, karena ya dikatakan kepada mereka anak ini adalah anak yatim, tak ada lagi ayahnya. Ya, wa dzalika innama kunna narjul ma'rufa min abi as-sabi. Karena sebenarnya kami datang kemari mencari anak-anak yang kami susukan dengan tujuan dapat ya subsidi, dapat bantuan, dapat gaji dari ayah sang anak. Sementara Rasulullah Muhammad, bayi kecil Muhammad dalam keadaan yatim. Fakunna naqulu yatim. Ya, fakunna naqulu yatim, ini adalah anak yatim. Wa ma'asa an tasna'a ummuhu wa jadduh. Apa yang bisa dibuat oleh ibunya dan kakeknya? Ayahnya tak ada lagi. Fakunna nakruhu lidzalik, karena itulah kami tak ada yang mau mengambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil untuk disusukan. Ya. Fama baqiyat imra'atun qadimat ma'ya illa akhadat radhi'an ghairi. Setiap rombongan-rombongan wanita yang pergi bersamaku, mereka semuanya telah mendapatkan masing-masing anak yang mereka susukan. Ya, kecuali saya. Falamma ajma'na al-intilaqa wadh-dhahaba, tatkala kami telah sepakat untuk pergi, ya pulang kembali ke Bani Sa'ad,
Sementara semuanya telah membawa anak kecuali Halimah. Qultu li sahibi, aku pun berkata kepada suamiku, wallahi inni la akrahu an arji'a min baini sawahibi, sungguh demi Allah aku tak suka pulang dengan sahabat-sahabatku, walam akhud radian, sementara aku tidak ada membawa anak yang kususukan. Wallahi la adhabanna ila dhalikal yatim, demi Allah aku akan pergi kembali ke rumah anak yatim itu, Muhammad kecil. Fala akhudanna, demi Allah aku akan ambil dia meski yatim. Qala la alayki an taf'ali, asallahu an yaj'ala lana fihi barakah. Kata suaminya, tak mengapa, silahkan jika kau ingin lakukan itu, semoga saja Allah berikan keberkahan pada anak tersebut. Subhanallah, ya. Jadi benar firman Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadikan benci sesuatu, itu yang baik bagi kalian. Semuanya mereka tak suka karena Rasulullah yatim. Halimah pun di awalnya tak suka karena tak ada yang diharapkan dari orang tua yang telah wafat. Ya, tapi begitulah akhirnya ya diambil Nabi kita yang mulia sallallahu untuk dipersusukan. Qalat, berkata Halimah, fadhabtu ilaihi fa akhadtu, aku kembali ke rumahnya, ku ambillah dia. Wa ma hamalani ala akhdhihi illa anni lam ajid ghairah. Tidaklah ada motivasi aku mengambilnya kecuali karena tak ada yang lain, cuma itu yang ada, ya itulah ku bawa. Subhanallah. Ya karena kasihan, karena dia merasa tak nyaman pulang tanpa membawa anak yang disusukan, mau tak mau, suka tak suka dia bawa. Ya, qalat falamma akhadtuhu, tatkala aku memungutnya, raja'tu bihi ila rahli, ku bawalah dia kepada kendaraanku, tungganganku. Falamma wada'tuhu fi hijri, tatkala di dalam pangkuanku, aqbala alaihi thadiyaya bima sya'a min laban. Ya. Maka kususukan dia dengan air susu yang ada padaku. Ternyata air susunya menjadi banyak. Fasyariba hatta rawiya. Ya, Nabi pun meminum susu tersebut sampai kenyang. Wa syariba ma'ahu akhuhu hatta rawiya. Anak kecilku yang kubawa, saudara sepersusuannya pun menyusu dariku sampai kenyang. Tsumma nama, kemudian keduanya pun tertidur pulas. Wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dzalik, padahal tak pernah sebelumnya kami malaman tidur. Ya. Wa qama zawji ila syarifina tilka, suamiku pun pergi menuju ya unta yang kami bawa. Fa idza hiya hafilun, tiba-tiba unta tersebut menjadi penuh dengan susu. Wahalaba minha wa syarib, maka dia peraslah susu unta tersebut dan dia meminum dari air susu unta tersebut karena keberkahan Rasulullah SAW. Ya, keberkahan anak yatim membawa keberkahan karena keikhlasan Halimah. Ya, wa syaribtu ma'ahu hatta intahayna riyan wa shiba'an. Aku pun turut minum bersama suamiku sehingga kami berdua benar-benar penuh, full, kenyang. Ya. Fabitna bi khairi lailah, sungguh malam itulah malam yang paling nikmat kami rasakan, tidur semalaman. Qalat yaqulu sahibi hina asbahna, pada pagi hari suamiku berkata kepadaku, ta'lami wallahi ya Halimah, engkau tahu wahai Halimah, demi Allah, laqad akhadti nasamatan mubarakah, sungguh engkau telah memungut anak yang penuh keberkahan. Qalat, aku berkata, qultu wallahi inni la arju dhalik, aku bersumpah demi Allah semoga itu pula lah harapanku. Qalat thumma kharajna, kami pun keluar, wa rakibtu atani, aku pun kembali di atas tungganganku, di atas keledaiku, wa hamaltuhu 'alaiha ma'i, dan dia pun kubawa di atas unta tersebut, di atas keledai tersebut bersamaku. Fa wallahi laqata'tu birraqbi ma yaqdir 'alaiha syai'un min humrihim. Demi Allah, sekarang setelah kubawa bayi tersebut, ya sungguh begitu kencang, begitu kuatnya berjalan keledaiku sehingga tak dapat dilampaui, didahului oleh sahabat-sahabatku. Ya. Hatta inna sawahibi la yaqulna li ya banata Abi Dhu'aib wa yahki arbi'i alaina. Karena cepatnya ya keledaiku berjalan sehingga kawan-kawanku berkata, wahai Ibnatu Abi Dhu'aib, putri Ibnu Abi Dhu'aib, ya kasihannya kami, perlahanlah, pelanlah. Alaysat hadhihi atanuki allati kunti kharajati 'alaiha? Bukankah ini adalah merupakan keledaimu yang kemarin yang kau keluar dengannya?
Fa aqulu lahunna bala wallahu, katakannya demi Allah ini dia bendanya. Innaha lahiyah, persis dialah yang akan dikatakan. Fa yaqulna wallahi innallaha la sya'nan. Maka mereka berkata demi Allah tentulah ada peristiwa yang terjadi dengannya. Qalat, berkata Halimah, thumma qadimna manazilana min biladi Bani Sa'ad, kami pun tiba di perkampungan kami di rumah-rumah Bani Sa'ad. Wa ma a'lamu ardan min ardillahi ajdaba minha, aku tak pernah tahu ada negeri yang lebih kering kerontang daripada negeri kami. Fakanat ghanami taruhu alayya hina qadimna bihi, ya ma'ana shiba'an lubbanan, maka kambing-kambingku setelah kami tiba di sana ya mereka mencari makan, ya kami gembalakan pulang dalam keadaan kenyang, penuh susu-susunya, ya. Panahlibu wa nashrab, kami pun memeras daripada kambing-kambing kami air susunya, kami mau minum. Ama yahlibu insanun qatrata laban, padahal orang lain tak mampu mereka memeras kambing-kambing mereka karena tak ada susu sama sekali. Wala yajiduha fi tar'in, mereka bahkan kalau dipaksa untuk diperas tak juga keluar susu tersebut. Hatta kana al-hadiruna min qaumina yaqulun li ru'yanihim wailakum israhu haitsu yasrahu ra'i binti Abi Dhu'aib. Ya, sehingga para pengembala kambing berkata kepada para pengembala kambing-kambing kami, pergilah kan mengangon kambing kalian, ya, di tempat di mana bintu Abi Dhu'aib mengangonkan kambingnya. Fataruhu aghnamuhum jia'an ma tabidu biqatratil laban. Maka mereka bawa kambing-kambing mereka ke tempat di mana kambing-kambingku digembalakan, tapi tetap mereka kambing-kambingnya pulang dalam keadaan kering tanpa susu. Wataruhu ghanami shiba'an lubbanan, sementara kambing-kambingku pulang dalam keadaan kenyang, penuh susu-susunya untuk diperas. Fahadhihi min barakatin Nabi SAW, inilah keberkahan Nabi SAW ala Halimati Sa'diyah, atas Halimah, wa zawji Al-Harith, dan atas suaminya Al-Harith. Walam yazalir Rasulullah SAW inda Halimati Sa'diyah hatta madat sanatah, dan Nabi terus menerus bersama Halimah Sa'diyah sampai mencapai umur 2 tahun. Wa fatamathu, maka ketika itu dia pun sapih Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yashibbu shababan la yushbihul ghilman, maka begitu cepat pertumbuhan tubuh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tak sama dengan yang lain. Falam yablugh sanatayhi hatta kana ghulaman, ya belum sempurna 2 tahun tapi seolah-olah dia telah menjadi anak yang sempurna tumbuhnya, bukan kayak seperti anak bayi. Ka'annahu ibnu 4 sinin, 2 tahun menyusu denganku seolah-olah tubuhnya sebesar anak berusia 4 tahun. Qalat Halimah radhiyallahu anha, berkata Halimah, falam yazalillahu ta'ala yurina al-barakah, Allah terus menurunkan kepada kami keberkahan, wa nata'arrafu, kami pun tahu hal tersebut. Hatta balagha sallallahu sanatain, sampai Nabi mencapai usia 2 tahun. Fakana yashibbu syababan la yushbihul ghilman, tumbuh begitu cepat, ya tak sama dengan pertumbuhan anak lain. Berkata Imam Zahabi rahimahullah, fakana sallallahu yashibbu fi yaumihi syabab as-sabi fi syahri, ya pertumbuhan Nabi SAW 1 hari sama dengan pertumbuhan 1 bulan anak bayi. Ya, pertumbuhan Nabi SAW 1 hari sama dengan pertumbuhan 1 bulan anak bayi lainnya. Ya. Wa yashibbu fi syahri syabab as-sabi fi sanah, pertumbuhan 1 bulan Nabi sama dengan pertumbuhan anak 1 tahun. Subhanallah, begitu cepatnya pertumbuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkata Halimah, faqadimna bihi ala ummihi zairina laha, aku pun membawa dia ke kota Mekah untuk mengunjungi ibunya. Wa nahnu ahrasu syai'in ala mukthihi fina, kami sangat berharap semoga dia diizinkan kembali bersama kami. Lima kunna nara min barakatih, karena kami lihat betapa berkahnya dia. Fakallamna ummah, kami pun merayu ibunya. Wa qultu laha, kukatakan kepadanya, lau tarakti bunayya indi hatta yaghlab, biarkanlah dia bersamaku sampai lebih besar. Fa inni akhsha alaihi waba'a Makkah, aku khawatir di Mekah ini kota besar, datang berbagai macam penyakit di sini. Ya, berkumpulnya orang banyak sebab penyakit. Ya. Qalat Halimah, berkata Halimah, falam nazal biha hatta raddathu ma'ana, kami terus menerus merayu hingga akhirnya dia izinkan kami bawa Nabi Muhammad kembali pulang.
Subhanallah, bersama kami. Wa hakadha 'ada Rasulullah SAW ila badiyati Bani Sa'ad. Begitulah Rasulullah kembali ya setelah 2 tahun disusukan ke kampung Bani Sa'ad. Nah, iqra akhi. Hadithatu syaqqi sadrihi al-syarifi sallallahu alaihi wasallam. Waqa'at hadithatu syaqqi sadri Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi badiyati Bani Sa'din. Wa qad waqa'a dhalika musarrahan bihi fi riwayatil Imami Ahmad fil Musnadi wal Hakimi fil Mustadraki an Utbata ibni Abdin As-Sulami anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala kaifa kana awwalu sa'nika ya Rasulullah. Ya, hasbuk. Hadis satu syaqqi sadri asy-syarif. Peristiwa di bedahnya dada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Terjadi peristiwa di bedahnya dada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini ketika beliau berada di perkampungan Bani Sa'ad. Ya, dan hal itu telah diterangkan dengan jelas dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Dari Utbah bin Abdin As-Sulami, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, bagaimanakah ya dahulu engkau dibesarkan ya Rasulullah? Bagaimanakah peristiwa yang dahulu kau alami ketika kecilmu ya Rasulullah? Nah, Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana hadinati min Bani Sa'd bin Bakrin fantalaqtu ana wa ibnin laha fi bahmin lana wa lam na'khudhu ma'ana zadan faqultu ya akhi idhhab fa'tina bizadin min indi ummina fantalaqa akhi wa makathtu 'indal bahmi fa aqbala tayran abyadani ka'annahuma nasrani faqala ahaduhuma li sahibihi ahwa huwa qala na'am fa aqbala yabtadirani fa akhadhani fabatahani ila al-qafa fashaqqa batni thumma istakhraja fal qalbi fashaqqahu fa akhraja minhu alaqataini saudawaini faqala ahaduhuma li sahibihi i'tini bima'i saljin faghasala bihi jaufin. Hasbuka. Berkata Rasulullah SAW menceritakan bagaimana ketika beliau dahulu kecil di Bani Sa'ad, peristiwa terbelahnya dada beliau. Ya, adalah ibu susuku berada dari ya salah satu suku Bani Sa'ad bin Bakar. Suatu hari aku berangkat bersama anaknya, ya, bersama ternak kami. Dan kala itu kami berangkat mengembalakan ternak, tak membawa ya bersama kami bekal. Kukatakan kepada saudaraku sepersusuan, "Oh ya akhi, saudaraku, idhab fa'tina bizad." Pulanglah sebentar, ambil bekal kita kepada ibu kita. Dia pun pergi. Aku pun bersama dengan ternak tersebut yang akan kami gembalakan. Tiba-tiba ada 2 makhluk yang terlihat terbang. Keduanya berwarna putih, seolah-olah keduanya bagaikan burung nasar, ya, sebangsa burung elang. Maka berkata salah seorang kepada yang lainnya, apakah dia? Maka kawannya menjawab, ya. Tiba-tiba keduanya datang dengan cepat kepadaku. Ya, maka keduanya menyodorkanku dalam keadaan terlentang. Kemudian keduanya membelah perutku dan mengeluarkan dari hatiku sesuatu. Ya. Kemudian dia keluarkan dari dalam hatiku 2 hal yang menggumpal yang hitam. Maka berkatalah salah seorang kepada sahabatnya, bawakan kepadaku air, ya, dari air es. Kemudian keduanya mencuci perutku, ya. Thumma qala i'tini bima'i baradin faghasala bihi qalbi thumma qala i'tini bisakinati fadharraha fi qalbi
Ya, kemudian dia kembali berkata kepada sahabatnya, bawakan kepadaku air dari embun. Kemudian keduanya pun mencuci hatiku. Kemudian dia berkata, datangkan kepadaku pisau. Ya, kemudian keduanya membelah, ya, membelahkan pisau tersebut di dalam hatiku. Nah, ثم قال أحدهما لصاحبه حسه فحاصه وختم عليه بخاتم النبوة. kemudian berkata sahabatnya kepada yang lain, sekarang selesai jahitlah dia. Maka kemudian dijahit, ditutuplah kembali. Kemudian distempellah olehnya dengan stempel kenabian. Stempel kenabian itu ada di bahu kiri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, terletak di antara leher dan ya ujung bahu beliau sallallahu pangkal lengan beliau. Di tengah-tengahnya agak ke belakang sedikit. Ya, namanya khatamun nubuwah, stempel kenabian. Ya. Nah, ثم انطلقا فتركني fatarokani. وتركاني وفرقت فرقا شديدا. Kemudian keduanya pergi berangkat meninggalkanku dalam keadaan aku ketakutan yang bersangatan. Nah, ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته. kemudian aku pun pergi menemui ibuku. Ku beritahukan apa yang terjadi denganku. Dua orang datang membedah ya perutku, dadaku, ya membersihkan dari jantungku. Kemudian kembali mereka mempertautkan. Ya, nah, فأشفقت علي أن يكون ألبس بي. maka khawatir ya Halimah, jangan-jangan Rasulullah SAW itu terganggu akalnya. Ya khawatir. Ya. Qalat nam. قالت أعيذك بالله فرحلت بعيرا Ba'iran. لها وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي فقالت أوديت أما أني Addaitu أو أديت amanati. أمانتي وذمتي وحدثنا بالذي لقيت وحدثتنا بالذي لقيت ولم يرعنا ذلك يرعها ذلك وقالت إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاعت منه قصور الشام. Ya, aku ya kata Rasulullah SAW, ibuku khawatir, maksudnya ibu susunya khawatir. Jangan-jangan ada apa-apa dengan Nabi yang mulia SAW. Jangan-jangan akalnya ya terkena penyakit, khawatir. Ya. Maka dia berkata, "A'udzuka billah." Aku berlindung ya untukmu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku memperlindungkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika dia pun tunggangi kendaraannya, untanya, dan dia membawaku dengan cepat berangkat dari Bani Sa'ad menemui ibuku, yakni ibunya Nabi SAW Aminah. Ya, faqalat, awa addaitu amanati wa dhimmati. Aku katakan kepada ya Aminah, ibu Nabi SAW, apakah kau lihat aku benar-benar telah menyempurnakan amanah yang kuberikan kepadaku? Ya inilah dia putramu yang menjadi tanggung jawabku. Kuserahkan kembali kepadamu. Dan dia menceritakan dengan apa yang terjadi dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepada sang ibu bahwasanya Nabi SAW datangi dua orang, dibelah dadanya, ya dicuci yang terdapat dalam hatinya, kemudian dipertaubkan kembali. Ya, maka berkatalah Aminah, sungguh ketika aku hamil anak ini, aku melihat ada cahaya yang keluar sehingga menerangi ya istana-istana yang ada di negeri Syam. Nah. وروى الإمام مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه
فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا خط هذا هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتفع اللون. Ya, adapun dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah hadis Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala kecil itu datang oleh Jibril ketika Nabi bersama teman-temannya bermain-main. Maka Jibril datang, Rasulullah SAW ketika itu dikuasai Jibril, ya dipeluk oleh Jibril, kemudian Jibril membelah ya hatinya, mengeluarkan daripada hatinya kotoran, dan berkata Jibril ini adalah bagian daripada syaitan yang ada dalam dirimu. Kemudian dicuci oleh Jibril dengan ya air zam-zam yang diletakkan pada wadah terbuat daripada emas. Setelah itu ditaupkan kembali jantung Nabi SAW. Ya, dikembalikan kepada tempat semula. Maka datanglah anak-anak, mereka seketika berlari ke tempat ibu Nabi SAW, maksudnya ibu susunya. Mereka berkata, sesungguhnya Muhammad sudah terbunuh. Ya, maka seketika mereka pun mengejar Nabi SAW kembali ke tempat Nabi, dan Nabi SAW sungguh benar-benar berubah wajahnya, pucat pasi ketakutan. Nah. Qala Anasun وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. Berkata Anas, dan sungguh aku benar-benar masih melihat bekas jahitan tersebut ada di dada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berkata Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, hikmah kenapa dibelah dada Nabi yang mulia sallallahu ketika kecil, naz'u al-alaqatis sauda, untuk menghilangkan ada ya yang melekat dalam hati Nabi SAW berupa sesuatu yang hitam. Allati min hadz syaitan, yang mana inilah yang bagian daripada syaitan yang dapat mengganggu, menggoda manusia. Min kulli bashar, dari setiap manusia. Jadi dalam hati kita ada satu bagian ya yang berwarna hitam, dan itulah tempat masuknya syaitan menggoda manusia. Maka untuk Nabi dibersihkan ya tempat tersebut. Thumma ikhrajuha ba'da khalqiha karamah rabbaniyah. Kemudian dikeluarkan adalah merupakan bentuk kemuliaan dari Allah Jalla wa'ala. Wa huwa adallu ala mazidin min ar-rif'ati wal karamah. Menunjukkan betapa tingginya tingkat Nabi yang mulia SAW. Kedudukan Nabi SAW, betapa mulianya beliau. Wa binaz'iha minhu nasha'a sallallahu alaihi wasallam ala akmal ahwal min al-ismati min asy-syaitan. Dan dengan dihapuskan, dikeluarkan dan dicuci bagian yang hitam tersebut, sungguh membuat Nabi SAW tumbuh dalam keadaan yang begitu baiknya, sempurna, terjaga daripada segala macam gangguan dan bisikan-bisikan syaitan. Ya, kita padakan sampai di sini. InsyaAllah nanti kita lanjutkan ya pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.